Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari dengan NPM 2331178 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai distribusi frekuensi dalam statistika. Distribusi frekuensi adalah suatu cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan frekuensi atau jumlah pengamatan pada setiap kelas interval. Dengan kata lain, distribusi frekuensi membantu kita memahami sebaran data secara lebih jelas. Definisi distribusi frekuensi itu ada 3. Yang pertama, distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Yang kedua, pengelompokan data dilakukan ke dalam beberapa kategori dan menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan yang terakhir, tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada, sehingga data menjadi informatif dan mudah dipahami. Jenis distribusi frekuensi, yang pertama distribusi frekuensi tunggal, masing-masing data memiliki frekuensi tersendiri. Yang kedua distribusi frekuensi kelompok, data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Yang ketiga distribusi frekuensi relatif, menunjukkan proporsi atau persentase dari setiap kelas interval terhadap total frekuensi. Dan yang terakhir distribusi frekuensi kumulatif, menunjukkan jumlah kumulatif frekuensi dari suatu kelas interval tertentu dan kelas-kelas sebelumnya. Komponen distribusi frekuensi, yang pertama nilai data variabel. A. Data kualitatif, data yang bersifat kategorikal seperti jenis kelamin, warna, atau tingkat pendidikan. B. Data kuantitatif, data yang berupa angka seperti usia, tinggi badan, atau nilai ujian. Yang kedua ada frekuensi, ada A. Frekuensi absolut, jumlah kemunculan suatu nilai atau rentang nilai dalam data. B. Frekuensi relatif, proporsi atau persentase dari frekuensi absolut terhadap total frekuensi. Yang C. Frekuensi kumulatif, jumlah akumulasi frekuensi dari suatu kelas interval dan kelas-kelas sebelumnya. Yang ketiga, kelas interval. Untuk data kuantitatif, ada A. Rentang nilai yang digunakan untuk pengelompokan data. B. Batas bawah, nilai terendah dalam suatu kelas interval. C. Batas atas, nilai tertinggi dalam suatu kelas interval. D. Titik tengah, nilai tengah dari suatu kelas interval. Dan E. Panjang kelas, selisih antara batas atas dan batas bawah suatu kelas interval. Untuk contoh soalnya, seorang guru mengelompokkan data nilai ujian 40 siswa sebagai berikut. 60, 70, 55, 60, 75, 80, 90, 85, dan ada banyak data sebanyak 40 data. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges. 2. Tentukan panjang kelas atau interval kelas. Dan 3. Susun tabel distribusi frekuensi. Untuk penyelesaiannya, tentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data sebanyak 40 siswa. Yang berarti K ditambah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, yaitu 6,29, dan dibulatkan menjadi 6. Yang kedua, tentukan panjang kelas atau interval kelas. Rumus panjang kelas P sama dengan range dibagi K, di mana range-nya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya 95 dan nilai minimumnya 50. Range-nya 95 dikurang 50 sama dengan 45. P 45 dibagi 6 sama dengan 7,5 dibulatin menjadi 8. Tentukan batas kelas dan frekuensi, susun interval kelas mulai dari nilai minimum dengan panjang kelas 6, hitung jumlah data dalam setiap kelas.
Untuk kelasnya itu ada 6, untuk batas kelasnya ada 50 sampai 57, 58 sampai 65, 66 sampai dengan 73, 74 sampai 81, 82 sampai dengan 89, dan 90 sampai dengan 97. Untuk tepi kelas bawahnya itu dikurang 0,5 dan tepi kelas atasnya ditambah 0,5. Jadi untuk tepi kelas yang pertama 49,5 dan tepi kelas atasnya 57,5. Yang kedua 57,5 dan 65,5. Yang ketiga 65,5 dan 74,5. Yang keempat 73,5 dan 81,5. Yang kelima 81,5 dan 89,5. Dan yang terakhir 89,5 dan 97,5. Untuk frekuensinya, untuk yang pertama 57 sampai 50 sampai dengan 57 itu ada 7, 58 sampai 65 frekuensinya 7, 66 sampai dengan 73 frekuensinya 8, 74 sampai dengan 81 frekuensinya 8, 82 sampai 89 frekuensinya 5, dan 90 sampai dengan 97 frekuensinya 5. Untuk jumlahnya itu 40. Langkah perhitungan frekuensi. Frekuensi setiap kelas dihitung dengan menghitung jumlah data yang berada di dalam batas kelas masing-masing. Kelas pertama 50 sampai dengan 57. Untuk nilainya itu ada 50, 50, 55, 55, 55, 50, dan 50. Itu ada jumlahnya ada 7. Kelas kedua ada 60, 60, 60, 65, 65, 65. Jumlah kelasnya 7. Untuk yang ketiga 70 ada 8, dan yang keempat itu 75 ada 8, yang kelima 85 ada 5, dan yang kelas terakhir 90, 90, 90, 95, 95, jumlah kelasnya 5. Tabel distribusi frekuensi sudah disusun dengan total frekuensi sesuai dengan data N sama dengan 40. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.